Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Devian Syahputra dengan NIM 24 dari kelas SMA 4. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan mendemokan aplikasi yang telah dibuat pada platform sebelumnya. Yang pertama, pada tampilan utama pada aplikasi ini yaitu adalah halaman login. Pada halaman login, sini yaitu ada kode untuk layoutnya. Ini ada kode untuk layoutnya. Yang pertama di sini yaitu ada struktur berupa linear layout untuk membungkus semua konten yang ada di dalam halaman login. Lalu dengan width dan height-nya itu match parent atau menyesuaikan dengan parent-nya dengan orientasi vertikal untuk isi kontennya nanti yaitu ke atas dan ke bawah, atas dan di bawah, urutan atas dan bawah. Kemudian dengan lebar kontennya, dengan lebarnya nanti adalah padding itu sebesar 50 dp. Selanjutnya di bagian logo, di sini ada bagian logo yaitu menggunakan fitur image view. Dengan membuat image view, dengan width dan height-nya yaitu saya membuat sebesar 100 dp. Kemudian diambil dari file bernama logo 1 di bagian drawable yaitu menggunakan source drawable slash logo 1. Dan nanti akan tampil logo seperti ini. Nah, agar logonya di tengah itu diberikan layout graffiti yaitu center agar gambar atau logo ini berada di posisi tengah. Kemudian margin top atau batas atasnya di sini saya memberikan atau saya buat dari sekitar 30 dp dan untuk batas bawahnya saya buat sebesar 20 dp. Selanjutnya ada tulisan login Amikom di sini. Tulisan login di sini, login Amikom di sini dibuat menggunakan struktur text view yaitu dengan width dan height-nya itu wrap konten atau menyesuaikan konten dari tulisan login Amikom ini. Kemudian untuk menampilkan teksnya yaitu menggunakan Android text dengan menuliskan yaitu tulisan login Amikom, maka nanti akan langsung tampil uh, di bagian setelah logo itu, logo itu maka akan tampil tulisan login Amikom. Kemudian untuk mengatur besar kecil untuk mengatur ukuran tulisan itu menggunakan Android text size. Yang sini saya membuat yaitu sebesar 30 dp. Kemudian saya berikan layout margin bottom untuk batas bawahnya yaitu sebesar 30 dp. Dan agar tulisannya berada di posisi tengah itu menggunakan layout graffiti yaitu center. Lalu selanjutnya di bawah tulisan Autonomicom di sini ada tulisan link. Nah, itu dibuat dengan struktur teks juga, yaitu menggunakan width dan height yaitu berupa wrap konten dan menggunakan atau menggunakan Android text yaitu tuliskan yaitu di sini name yaitu menggunakan Android text yaitu name. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini ada kotak yang ada tulisan di dalamnya itu di sini menggunakan struktur edit text dengan width yang match parent dan height-nya itu wrap content. Kemudian di sini tidak menggunakan Android text, namun menggunakan Android theme dengan menuliskan di sini karena konteksnya masukkan link maka menuliskan perintah yaitu masukkan link. Selanjutnya diberikan ID yaitu agar nanti dapat ditekan-tekan, uh, dapat ditekan itu menggunakan ID slash itu beri nama IDT min. Kemudian background agar ada tampilan kotak atau garis atau border untuk di sekitar Android ini ada sekitar tulisan yaitu menggunakan background yaitu drawable dan diambil dari tampilan atau layout edit text border seperti ini. Nah, di sini agar bentuknya seperti ini, maka saya mengatur yaitu menggunakan shape atau bentuknya berupa rectangle atau kotak dengan rectangle. Kemudian dengan colornya yaitu berikan transparan agar tulisannya terlihat agar sesuai dengan bagian belakangnya. Kemudian di bagian sudut-sudutnya atau cornernya, sini saya berikan masing-masing 12 dp agar ada lengkungan di bagian sudut-sudutnya. Selanjutnya untuk garisnya, di sini saya berikan warna garis yaitu abu-abu. Kemudian dengan width-nya sebesar 1 dp. Jadi kembali ke bagian kode layout login. Nah, setelah bordernya muncul, maka dibuat padding left agar konten tidak terlalu mepet ke bagian kiri, maka diberikan padding left sebesar 5 dp dan min height-nya yaitu 48 dp. Lalu agar tidak terlalu mepet ke bagian bawah menggunakan
layout margin button sebesar 20 dp. Kemudian untuk tulisan password di bawahnya yaitu menggunakan fitur text view juga. Nah, dibuat text view lagi yaitu dengan hidden height-nya adalah berapa konten, misalkan tulisan password di sini. Dan untuk menampilkan atau menuliskannya menggunakan Android text yaitu di sini tulisan password maka masukkan atau menuliskan kata password. Kemudian sama seperti yang ini, nah di bawah di sini yaitu menggunakan fitur edit text dengan width-nya match parent, height-nya adalah wrap content, lalu menggunakan Android theme. Nah di sini perintahnya adalah masukkan password, maka Android theme-nya bisa diisi masukkan password atau diberikan ID juga agar dapat ditekan seperti tadi, yaitu menggunakan atau dinamakan EDT password. Untuk backgroundnya agar bordernya ini muncul sama yaitu menggunakan drawable dengan diambil dari drawable edit text border, edit border seperti tadi. Nah, maka tampilannya sama seperti ini. Kemudian padding left-nya juga 5 dp, lalu margin button-nya juga sebesar 30 dp, dan width height-nya juga 48 dp. Selanjutnya di bawah edit text ini ada satu konten terakhir yaitu button. Ini ada tombol yaitu adalah tombol login. Maka di sini adalah membuat tombolnya menggunakan struktur pattern. Membuat button dengan width-nya adalah match parent dan height-nya itu adalah wrap content. Selanjutnya diberikan ID agar nanti dapat ditekan yaitu dengan nama btn login dan untuk tulisan login di sini yaitu menggunakan Android text yang menuliskan kata login. Nah, setelah bagian layout ini selesai, maka lanjut ke bagian programmingnya. Nah, di sini ada kelas login. Selanjutnya akan dideklarasikan sebuah variabel yaitu dari ID yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk kotak name agar dapat ditekan tadi kan sudah dibuat berupa ID dengan nama edit name, maka dideklarasikan di sini ada variabel berupa dengan nama edit name dengan tipe datanya edit text. Kemudian diambil dari antarmuka dengan resource ID dengan nama ID-nya adalah edit name. Selanjutnya untuk yang password juga sama yaitu dengan ID yang telah dibuat atau namanya telah dibuat sebelumnya, nama ID-nya yaitu adalah edit password, maka deklarasi variabelnya adalah eval edit password dengan tipe data edit text, kemudian find view by ID atau diambil dari antarmuka dengan resource dari resource dengan ID yang namanya edit password. Selanjutnya adalah deklarasi untuk button login. Nah, di sini adalah file btn login dengan tipe datanya button kan view by ID atau ditemukan dari antarmuka resource dengan ID bernama btn login. Nah, agar button login nanti dapat ditekan dan berpindah halaman, maka di sini dibuat lagi yaitu adalah btn login dot set on click listener agar dapat ditekan. Nah, setelah itu mendeklarasikan variabel pindah datanya intent dari halaman login atau disk kemudian akan pindah ke halaman dashboard. Lalu di start activity itu adalah pindah ini untuk pindah ke halaman dashboard. Setelah halaman login selesai, maka sini bisa ditekan ya untuk editornya bisa diisi langsung aja sebenarnya. Bisa diisi asal, masih diisi asal, ya, kemudian tombol login bisa tekan dan nanti pindah ke halaman dashboard. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai halaman dashboard. Di sini ada webnya untuk XML-nya, kemudian di sini juga ada modal programmingnya. Nah, yang pertama di bagian dashboard ini terlihat ada foto profil, nama akun, dan konten berbentuk card view di sini. Itu ada akun, pengumuman, materi, nilai, pengiriman, dan logout. Nah, untuk yang pertama di sini adalah seperti biasa yaitu membuat linear layout, membungkus konten dashboard. Pertama di sini menggunakan linear layout dengan ukuran width dan height-nya adalah match parent dan orientasi itu orientasi vertikal karena urutan kontennya itu dari atas ke bawah. Kemudian menggunakan background warna ungu yaitu di sini deklarasi dengan 8H2BE2. Setelah itu dibuat lagi inner layout untuk menampung konten, foto profil, dan
nama akun di sini. Nah, di sini ukurannya adalah match parent dan ukuran height-nya adalah wrap content. Lalu untuk lebar kontennya adalah 30 dp dan batas bawah agar tidak terlalu mepet ke konten bawahnya, yaitu menggunakan margin bottom 90 dp dengan orientasi kontennya yang ada foto di atas dan tulisan nama di bawah, maka orientasi atas bawah itu menggunakan orientasi vertikal. Jadi yang pertama untuk menampilkan foto profil. Di sini menggunakan fitur image view dengan ukuran width dan height-nya itu saya berikan 70 dp. Kemudian batas atas saya berikan 10 dp dan margin bottom atau batas bawah di sini saya berikan 20 dp juga. Selanjutnya untuk padding top untuk lebar konten atas di sini saya berikan 5 dp dan foto profil ini saya ambil dari source at drawable slash dari file yang sudah saya masukkan ke drawable yaitu dengan nama salah satu. Nah, maka nanti akan muncul foto profil seperti gambar berikut ini, seperti yang sudah ada di halaman dashboard ini. Selanjutnya untuk bagian bawah yaitu bagian nama, nah, di sini menggunakan fitur text view dengan ukuran width dan height-nya adalah wrap content karena hanya menampung atau menyesuaikan dengan konten tulisan nama ini. Width-nya untuk memunculkan itu menggunakan Android text dengan menuliskan nama yaitu nama saya Diaversa Putra. Kemudian untuk mengatur ukuran dari tulisan itu menggunakan text size. Di sini saya menggunakan 20 dp. Kemudian untuk mengatur warna, untuk memberikan warna di sini menggunakan text color. Di sini saya memberikan color warna hitam agar tulisannya ini nampak. Kemudian menggunakan style atau text style yaitu bold agar tulisannya di sini dicetak tebal. Selanjutnya membuat linear layout lagi dengan with image parent dan ini adalah content. Nah, di sini untuk menampung card view yang berisi akun, pengumuman, materi, mulai, kehadiran, dan logout. Di sini yang pertama with dengan image parent, height-nya adalah content, background-nya 12, kemudian orientasi karena isinya nanti adalah samping, 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 maka menggunakan orientasi horizontal. Untuk yang pertama, di sini card view yang pertama di sini ada card view akun. Nah, maka di sini buat Android card view pertama dengan width-nya sebesar 0 dp. Kemudian saya beri corner radius nah, terbentuk lengkungan seperti ini yaitu sebesar 15 dp. Kemudian layout back-nya sebesar 6 dan saya beri ID atau nama ID yaitu adalah CV akun. Kemudian untuk layout marginnya saya beri 10 dp dan height-nya ini sebesar atau menyesuaikan konten yaitu adalah memberikan wrap konten. Nah, selanjutnya di sini untuk menampung konten-konten ini seperti foto dan nama kartu atau nama menu. Nah, di sini linear layout lagi dengan width-nya dan height-nya adalah match parent. Kemudian gravity-nya center agar tulisan dan fotonya ini berada di tengah. Kemudian lebar konten ke atas itu sebelah 20 dp dan lebar ke bawahnya, lebar konten bawahnya sebelah 20 dp juga. Dengan orientasi adalah vertikal, nah karena foto di atas dan nama akun di bawah, maka nanti orientasinya di atas bawah itu menggunakan orientasi vertikal. Yang pertama di sini ada eh, gambar menu yaitu adalah menu akun ya, gambar menu akun. Nah, di sini menggunakan struktur image view. Itu menggunakan width dan height-nya sebesar 80 dp. Lalu untuk gambar ini diambil dari source drawable yaitu slash dengan nama filenya adalah profile 2. Maka nanti akan tampil gambar menu seperti ini. Lalu untuk margin bottomnya agar tidak terlalu mepet ke konten bawah, maka ini saya membuat margin bottom sebesar 10 dp. Lalu untuk tulisan di bawahnya, di sini menggunakan text view dengan width dan height adalah for content untuk menyesuaikan tulisan akun yang akan dibuat nanti. Nah, tulisan yang akan dibuat ini. Kemudian untuk membuat tulisan atau menampilkan tulisannya adalah menggunakan Android text, yaitu adalah menuliskan kata akun yang nanti akan langsung tampil di bawah foto seperti ini.
Dengan ukuran teksnya, saya memberikan atau menggunakan teks size untuk memberikan ukuran sebesar 20 dp. Kemudian menggunakan style atau gaya tulisannya adalah tebal, yaitu menggunakan text style bold. Setelah itu, setelah akun selesai, maka membuat atau melakukan pembuatan card view dengan konten pengumuman atau card view selanjutnya, yaitu kurang lebih sama seperti tadi menggunakan Android card view width-nya sebesar 0 dp dengan diberikan corner radius atau lengkungan di bagian sudut yang 15 dp. Layout backnya juga sebesar 6, layout margin sudah 10 dp, dan diberikan ID ya. Ini bukan ID karena di sini pengumuman, maka saya buatnya CV pengumuman. Kemudian headnya adalah produk konten. Lalu untuk menampung konten di dalamnya ini ada gambar dan nama seperti tadi, ini juga sama, yaitu menggunakan linear layout lagi sebesar width dan height-nya sebesar match parent, yaitu menggunakan match parent atau menyesuaikan besar parent-nya. Kemudian agar tulisan di tengah bersama menggunakan gravity center. Kemudian padding top dan padding bottom ya sekitar 20 dp dengan orientasi atas bawah yaitu menggunakan vertikal. Lalu langkah yang sama yaitu menggunakan image view with height-nya dengan sebesar 80 dp dan diambil source atau gambar ini dengan elemen drawable yaitu dengan nama file pengumuman 2 dan saya buat versi datanya adalah sebesar 10 dp juga. Lalu juga sama untuk bagian tulisan pengumuman di sini. Tulisan pengumuman di sini dibuat menggunakan text view dengan width dan height-nya adalah word content karena hanya menampung sesuai ukuran kontennya saja. Dan lalu menuliskan dengan menggunakan Android text yaitu kata pengumuman, maka nanti akan tampil tulisan pengumuman di sini. Kemudian untuk tulisannya di sini saya menggunakan style bold juga yaitu tebal, yaitu menggunakan text style bold, dan ukuran tulisan ini saya atur menggunakan text size dan saya buat sebesar 20 dp. Lalu lanjut ke bagian versi materi. Untuk yang kurang lebih sama karena hanya copy paste dari atasnya dan karena seragam, dan maka langkah-langkah pun sama. Hanya dibedakan di sini adalah penamaan ID-nya dan memasukkan elemen atau konten-konten yang disesuaikan dengan urutannya. Nah, di sini yang pertama, yang selanjutnya adalah materi. Nah, di sini hanya memberikan eh, nama ID berupa CV materi. Kemudian elemen drawable-nya yaitu menyesuaikan nama file yang diberikan. Jadi saya sini namanya adalah materi. Maka adalah menggunakan source drawable slash materi untuk menampilkan gambar logo menu yaitu berupa buku di sini. Kemudian untuk tulisan bahasa jadi text view menggunakan Android text yaitu adalah materi. Begitu juga untuk bagian nilai, di sini ada ID, yaitu beri nama ID CV nilai. Kemudian source-nya atau fotonya diambil dari drawable slash nilai. Kemudian untuk teksnya juga sama pembuatannya seperti tadi, menggunakan Android text, lalu dituliskan, bisa ada yang ingin dibuat, nah di sini karena ingin membuat nilai, maka akan dibuat tulisan nilai. Begitu juga untuk kasus selanjutnya yaitu adalah kehadiran. Nah, di sini hanya yang beda itu menamai ID-nya karena disesuaikan. Di sini ID-nya adalah sesuai kehadiran, lalu diambil fotonya atau gambar menunya itu dari source drawable dengan nama file kehadiran 2. Ini untuk teksnya itu menggunakan Android text dan menuliskan kata kehadiran. Begitu juga untuk yang logout. Nah, di sini nah, ini untuk logout, maka nanti akan diambil source yaitu adalah drawable dengan nama file logout 2. Dan untuk menampilkan tulisan yang menggunakan Android text yaitu tuliskan kata logout. Itu untuk kode tampilannya, kode layoutnya.
Selanjutnya adalah ke bagian eh, programming dashboard. Lalu sebelum itu di sini ada tampilan untuk mengatur isi dari akun. Nah, itu nanti saja. Di sini dashboard untuk programming dashboard. Dan di sini ada kelas dashboard. Lalu deklarasi variabel adalah dengan ID yang sudah kita berikan tadi di bagian layout dashboard. Di sini ada CV akun, CV pengumuman, CV materi, CV nilai, kehadiran, dan CV logout. Yang pertama ini adalah deklarasi CV akun dengan tipe datanya card view, ditemukan dari antar muka dan ID CV akun. Itu juga dengan CV pengumuman, materi, nilai, kehadiran, dan logout. Itu juga sama. Nah, kemudian agar menu-menu ini dapat ditekan, maka seperti tadi yaitu menggunakan baju seperti ini, yaitu adalah CV akun dot set on listener agar dapat ditekan. Kemudian deklarasi variabel untuk pindah dengan tipe intent dari halaman akun atau halaman dashboard ini, halaman dashboard pindah ke halaman akun, halaman akun dengan start activity. Itu untuk pindah ke halaman selanjutnya atau halaman akun. Begitu juga untuk halaman-halaman yang lain seperti halaman pengumuman di sini menggunakan unfilled listener dengan variabel pindah dan intent dari halaman dashboard akan pindah ke pengumuman. Begitu juga untuk halaman materi, nilai, kehadiran dan juga logout. Untuk yang selanjutnya di sini untuk pindah ke halaman akun. Halaman akun di sini jika ditekan maka akan berpindah ke halaman akun. Seperti ini halaman akun. Nah, untuk pembuatan layoutnya sendiri seperti ini. Yang pertama struktur linear layout untuk mendukung semua kontennya atau elemen-elemennya. Dengan ukuran width and height-nya adalah match parent dengan orientasi karena urutannya atas ke bawah. Kemudian orientasi vertikal dengan lebar kontennya adalah sekitar 50 dp. Lalu untuk menampilkan tulisan pertama yaitu tulisan ubah akun di sini menggunakan text view. Nah, dengan ukuran width and height-nya adalah per konten. Kemudian menuliskan tulisan ubah akun sini menggunakan Android text agar tampil tulisan ubah akun dengan ukurannya dapat diatur menggunakan text size itu diberikan ukuran 30 dp. Kemudian margin bottom untuk batas bawahnya, untuk batas bawah tulisan ubah akun saya berikan sebesar 30 dp dan agar tulisannya ke tengah saya berikan layout gravity yaitu center. Kemudian untuk tulisan di bawahnya, nah ini sama seperti halaman login yang awal tadi, menggunakan text view juga, menggunakan text view, kemudian dituliskan menggunakan Android text yaitu name. Lalu untuk yang bawahnya itu menggunakan edit text sama seperti tadi, menggunakan Android hint untuk menuliskan tulisan masukan name. Kemudian backgroundnya diambil dari drawable slash edit text border sama seperti tadi, dengan padding level juga sama, minimnya juga sama. Dan margin buttonnya juga kurang lebih sama itu 20 dp. Dan di sini hanya ada tambahan untuk edit text bagian nomor WA dan masukkan nama lengkap. Di sini untuk masukkan nama lengkap kurang lebih juga sama untuk menggunakan Android Hint untuk menuliskan perintah atau ini untuk masukkan nama lengkap di dalam text border, edit text border. Nah, di sini untuk mengambil bordernya juga sama menggunakan add drawable slash edit text border. Begitu juga nanti untuk nomor WA. Nah, terakhir di sini juga ada button yang sama sudah seperti tadi, menggunakan button, kemudian text begin. Kemudian untuk programmingnya di sini hanya mengambil dari set content view atau menampilkan yaitu resource-nya dari layout yang namanya akun. Setelah akun selesai, maka kita kembali untuk coba ke menu yang lain. Untuk menu yang lain di sini selanjutnya adalah menu pengumuman. Pengumuman bisa ditekan, pengumuman di sini
Itu cari layout pengumuman kartu dan juga pengumuman icon. Ini juga programmingnya ada pengumuman dan juga pengumuman icon. Untuk layout pengumuman, nah di sini isinya yaitu karena bentuknya list, ya, list 1 hingga 10 seperti ini, maka dibuatnya bukan menggunakan linear layout, tapi menggunakan list view untuk menampilkan tampilan berupa list. Nah, dengan ukuran width dan height adalah match parent, lalu diberikan ID berupa LV pengumuman atau list view pengumuman dengan padding top start 30 dp. Lalu untuk agar ada isinya seperti ini, agar ada tulisan menampilkan pengumuman Amikom 1 dan ada tanggalnya di sini, yaitu menggunakan pengumuman item. Pengumuman item, uh, item yaitu menggunakan linear layout dengan width dan height-nya adalah match parent dan orientasinya karena atas bawah yaitu adalah vertikal. Kemudian text view, nah, untuk judul pengumuman, nah, jumlah pengalaman Amikom 1 ini harus dibuat menggunakan text view, width dan height-nya adalah word content dengan teksnya ini adalah nanti judul pengumuman. Nah, nanti judul pengumuman ini pengumuman 1, pengumuman 2, kemudian teks colornya hitam, untuk ukurannya adalah 18 dp dengan diberi ID yaitu adalah text view judul atau TV judul. Lalu selanjutnya untuk tulisan bawahnya ini juga sama menggunakan text view dengan Android text, Android textnya tanggal disesuaikan dengan ID-nya juga yaitu adalah text view tanggal. Selanjutnya setelah layout selesai sini yaitu bagian programnya di pengumuman. Nah, ini ada bagian perulangan. Di kelas pengumuman ini set content fee ya diambil itu untuk menampilkan layout, menampilkan layoutnya itu diambil dari layout pengumuman tadi. Sini deklarasi variabel yaitu berupa judul dengan nanti menampilkan ini ya, jadi menggunakan mutable list string dan mutable list of. Nah, sini ada perulangan yaitu adalah perulangan judul. Yang pertama adalah judul .add yaitu untuk pengumuman Amikom 1, add pengumuman Amikom 2 dan juga pengumuman 3 dan seterusnya. Sini juga ada perulangan untuk tanggal. Nah, jadi dengan deklarasi variabel tanggal dengan mutable list yaitu menampilkan string sini. Itu perulangannya adalah tanggal.add 1 Januari 2025, tanggal.add 1 Februari 2025, dan untuk tanggal seterusnya juga sama. Ini perulangan untuk menampilkan tanggal. Selanjutnya di bawah di sini deklarasi variabel yaitu dari ID yang telah dibuat tadi yaitu adalah LV pengumuman dengan tipenya adalah list view ditemukan dari antarmuka yaitu adalah dengan ID LV pengumuman. Lalu mendeklarasikan variabel perulangan data dengan ini namanya pengumuman item dari halaman ini yaitu menampilkan judul, tanggal pada halaman ini untuk menampilkan judul dan tanggal. Lalu ada list di pengumuman.adapter untuk menggabungkan isinya agar dapat satu tampilan nah, seperti ini agar mendapatkan satu tampilan seperti ini untuk menggunakan adapter itu sama dengan perulangan data untuk untuk menampilkan isi dari pengumuman atau menampilkan item dari pengumuman ini. Selanjutnya di programming pengumuman item, nah untuk pengumuman item ini ya, programming seperti ini dengan kelas pengumuman item ini ada variabel halaman yaitu ada pengumuman yaitu selanjutnya ada variabel judul tipenya adalah mutable list string ada variabel tanggal dengan tipenya juga mutable list string itu base adapter. Selanjutnya ada override dan get count. Itu menggunakan override fungsi get count yaitu dengan tipenya integer untuk mengembalikan atau returnnya adalah judul.size. Nah, judul.size di sini digunakan untuk mengatur judul dari pengumuman. Kemudian
untuk menampilkan, oh ya, jumlah judul untuk pengumuman item untuk menampilkan jumlah judul ini menggunakan judul dot size. Selanjutnya adalah get item. Nah, di sini get item untuk return judul dot get posisi ya. Ini untuk setiap posisi judulnya. Kemudian ada get item untuk menampilkan untuk mengatur posisinya, yaitu adalah long. Lalu untuk tampilannya, tampilan kemudian di sini ada deklarasi variabel yaitu view dengan layout inflator dari halaman, dari variabel halaman tadi. Kemudian resource-nya layout diambil dari ID pengumuman item dan parent dengan files. Dan untuk text view judul tadi dan juga text view tangga, text view judul tadi dengan tipe datanya text view diambil view-nya dari ID TV judul, kemudian tanggal juga sama, yaitu menggunakan view van view by ID atau diambil dari resource ID dengan nama TV tanggal. Nah, untuk teks view judul, nah, teks view judul untuk pengumuman Amikom 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, dot text sama dengan judul get posisi. Nah, ini ada posisinya seperti ini untuk dapat tampil posisi seperti judul di atas, lalu untuk tanggalnya ada posisi di bawah. Menggunakan eh, atau memanggil atau mengambil dengan sudah dibuat tadi adalah posisi. Ini untuk tampilan eh, pengumuman dan item pengumuman. Selanjutnya ada menu materi. Ini ada menu materi. Selanjutnya ada menu materi. Ambil dari layout materi. Ini ada materi item. Di sini ada materi juga. Ada materi item. Nah, untuk materi, ini untuk halaman materi tampilan seperti ini. Ada beberapa tampilkan materi seperti bahasa pemrograman 2, pindah halaman dengan intent, menampilkan data statis, dan menampilkan data dinamis. Untuk layout materi yang kita buat yaitu menggunakan grid view untuk tampilan seperti ini. Nah, tampilan yang seperti ini menggunakan grid view, struktur grid view dengan width dan height-nya adalah match parent. Lalu untuk kolomnya sini ada dua kolom, yaitu menggunakan 6 kolom seri jumlah 2, diberikan ID dengan nama ID given materi untuk grid view materi. Nantinya untuk menampilkan isi atau itemnya itu dibuat pada materi item.xml. Nanti layout untuk menampilkan itemnya atau isinya dengan struktur linear layout dengan ukuran width dan height-nya pertama ini adalah match parent untuk membungkus semua isi kontennya match parent untuk menyesuaikan parentnya. Kemudian orientasinya adalah atas bawah, ya. Atas bawah yaitu menggunakan orientasi vertikal dengan lebar konten atau paddingnya sekitar 30 dp. Dan untuk yang pertama di sini untuk menampilkan gambar buku. Gambar buku di sini yaitu menggunakan gambar buku di sini itu menggunakan image view. Image view dengan width dan height-nya adalah menggunakan sebesar 50 dp. Dan agar ke tengah yaitu menggunakan layout gravity yaitu center. Kemudian source-nya diambil dari drawable dengan file dengan nama filenya adalah materi untuk menampilkan foto buku berwarna ungu. Selanjutnya untuk tulisan di bawahnya yaitu menggunakan text view dengan ukuran width dan ini berapa konten karena hanya menyesuaikan isi kontennya. Dengan tulisan tengah itu menggunakan gravity center, lalu menggunakan Android text untuk menuliskan judul materinya. Judul materi setiapnya nanti diartikan dengan judul materi seperti ini.
Dan selanjutnya diberikan ID yaitu adalah TV judul. Nah, judul materinya itu ID-nya adalah TV judul. Berikutnya untuk warna tulisannya di sini menggunakan text color warna hitam. Kemudian untuk ukurannya di sini text size-nya sebesar 18 dp dan untuk layout graffiti ya semua tampilan lebar ke tengah yaitu menggunakan layout graffiti center. Selanjutnya untuk tulisan nama dosen bawahnya sini yaitu menggunakan text view, menggunakan text view juga dengan ukurannya sama, layout graffiti yang sudah center dan graffiti yang juga menggunakan center. Lalu ukuran atau ukuran nama dosen, ukuran tulisan nama dosen ini text size sebesar 16 dp. Lalu teks colornya berwarna hitam tapi tidak terlalu itu hitam tipis ini style 33333. Kemudian untuk nama dosen ini tulisan nama dosen menggunakan Android text diwakilkan dengan nama dosen profil dulu dan diberi ID yaitu TV nama. Selanjutnya langsung ke bagian materinya dulu. Materi. Oke, ke materi dulu. Nah, di bagian materi di sini yaitu deklarasi variabel yaitu adalah grid view materi atau GV materi dengan tipenya adalah grid view diambil atau ditemukan dari antar muka dan resource ID-nya namanya adalah GV materi. Selanjutnya deklarasi variabel yaitu adalah judul, deklarasi variabel judul untuk menampilkan judul materi nanti dengan tipenya adalah mutable list dan menampilkan string itu mutable list of dari judul. Nah, ada perulangan untuk menampilkan judul, artinya ada judul.add untuk yang pertama di sini ada pusat pemrograman 2. Untuk ulangan yang kedua di sini ada pindah halaman dengan intent. Untuk yang ketiga di sini ada perulangannya adalah menampilkan data statis, lalu ada perulangan untuk menampilkan judul yaitu yang terakhir adalah data dinamis dan tampilannya akan jadi seperti aplikasi yang sudah berjalan seperti ini. Nah, untuk tampilan materi. Selanjutnya adalah variabel nama untuk nanti adalah perulangan untuk menentukan perulangan nama dosen. Nah, tipenya adalah mutable list, menampilkan string. Kemudian ini perulangannya adalah nama dosen yang pertama adalah Pak Arif Norman. Kemudian yang kedua adalah dosen yang kedua dan sama Gregor di sini. Dan yang ketiga dari tahun tadi mengataskan segala seperti ini. Maka nanti akan tampil nama dosen seperti ini dengan turutan perorangan sesuai dengan nilainya. Lalu untuk menjalankan perulangan data itu ada deklarasi variabel yaitu file perulangan data dan materi item dari materi item. Nah, dari halaman materi item dan menampilkan judul, nama, kemudian untuk menjalankannya untuk menggabungkan atau menyatukan, selain menyatukannya itu menggunakan adapter dengan perulangan data. Nanti akan tampil tampilan materi seperti yang aplikasi bertirani seperti ini. Nah, di sini di materi item di sini juga tadi yaitu untuk menjalankannya itu ada average file get count untuk menghitung jumlah data yang dimasukkan. Nah, itu jumlah data yang dimasukkan lalu return mengembalikan sesuai dengan judul.size atau ada berapa judul yang dibuat tadi nah, mungkin menyesuaikan yang ada di materi ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ada 4 judul maka nanti judul.size bisa ada 4 bisa ada 4 kemudian posisi untuk mengatur posisinya nanti mengatur posisi untuk mengatur posisi itemnya mengatur posisi itemnya ini juga sama untuk mengatur posisinya. Sini langsung deklarasi bagian get view di sini deklarasi view kemudian layout inflator dari halaman dan inflate ke resource layout materi item ini terus nantinya juga bagian text view judul dan dengan tampilan text view-nya ditemukan dari resource ID dengan text view judul nah ini nanti text view judul text namanya judul polisi nah nanti namanya untuk judulnya nanti
dan ditampilkan seperti ini dengan posisi yang sudah diatur dengan diambil dari get posisi. Begitu juga untuk nama. Ini dengan proses yang seperti ini, file TV nama seperti yang di judul tadi, maka namanya akan menyesuaikan dengan posisi yang sudah diatur. Itu untuk tampilan materi kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ke bagian nilai. Untuk bagian nilai, ini saya tutup dulu. Di bagian nilai, nilai ini ada nilai atau nilai asalnya. Di sini ada TS, ada UAS, dan ada program juga. Di sini nilai, ini ada UAS, dan TS. Lanjut ke bagian nilai. Nah, di sini akan menampilkan nilai layout. Yang pertama itu menggunakan layout dengan headnya adalah match parent, widthnya match parent, dengan orientasinya adalah vertikal. Lalu backgroundnya saya buat ungu, dan padding top atau bagian atas yang bisa 30 dp agar tidak menutupi UI device-nya. Lalu untuk menambah konten di dalamnya lagi itu dibuat strukturnya layout dengan width-nya match parent, height-nya itu menunjukkan konten adalah huruf konten, dan orientasinya horizontal. Untuk kotak seperti ini, samping kanan kiri, maka orientasinya adalah horizontal. Lalu lebar konten atasnya saya sesuaikan, yaitu menggunakan padding terus dp agar tidak terlalu mepet ke atas, dan maximumnya 12. Nah, lalu di sini menggunakan button, yaitu menggunakan Android Material Button dengan width-nya adalah 0 dp, baiknya sebesar 6, lalu margin left, nah, batas kirinya ketika mengangkat ke kiri yaitu saya berikan 5 dp, kemudian height-nya saya berikan ke konten, akan menyesuaikan konten saja. Kemudian corner radius ini untuk memberikan lengkungan, tidak terlalu sempit, tidak terlalu menutup, memberikan lengkungan itu sebesar tadi 5 dp. Kemudian untuk lebar kontennya atau paddingnya ada 5 dp juga. Kemudian margin right agar agak terlalu mepet satu sama lain, saya berikan margin right 5 dp. Kemudian untuk memberikan warna di Android Motion Button ini saya menggunakan background theme, yaitu untuk mengambil warnanya yaitu menggunakan biru tua, menggunakan navy biru tua, yaitu dengan kodenya 00008. Kemudian diberikan ID yaitu adalah BTN UTS atau button UTS. Kemudian untuk menambahkan tulisan di dalam buttonnya menggunakan break text UTS. Begitu juga untuk button sebelahnya itu button UAS, yaitu sama tadi kurang lebih. Nah, dengan di sini bedanya hanya bagian nama ID ya, bagian nama BTN UAS dan bagian Android text. Nah, bagian Android text UAS. Lalu bagian tengah ini atau bagian fragmen ya, bagian fragmen ini menggunakan Android fragment, itu fragment container view dengan width-nya match parent, height-nya match parent, kemudian margin atau batasnya sudah 5 dp, dengan nama ID-nya adalah FTV nilai atau fragment container view nilai, dengan background-nya dibuat saya buat putih. Dan sekarang untuk layout UTS, layout UTS seperti ini menggunakan frame layout untuk menampilkan di bagian fragmentnya itu menggunakan frame layout. Frame layout dengan width-nya match parent, height-nya match parent, kemudian untuk menampilkan teksnya ini menggunakan text view dengan tulisan yang agak posisi ke tengah untuk menggunakan grafik center, dan untuk menuliskannya Android text saya halaman UTS.
Selanjutnya untuk yang UAS, nah, untuk yang UAS kurang lebih sama, yaitu menggunakan frame layout, dengan frame layout, lalu menggunakan text view untuk menampilkan tulisan style halaman nilai UAS, dengan gravity center untuk posisinya di tengah, dan menggunakan Android text untuk menuliskan ke atas halaman nilai UAS. Selanjutnya di bagian programming nilai di sini deklarasi button UTS. Nah, ini button UTS untuk button UTS di sini agar nanti dapat diklik ya. Button UTS dan tipenya adalah material button, find view by ID atau ditemukan diambil dari antar muka resource ID dengan nama BTN UTS. Kemudian juga BTN UAS dengan tipenya material button, find view by ID resource dengan nama ID BTN UAS. Lalu variabel FCV nilai dengan tipenya fragment container view diambil atau dari antar muka resource dengan nama ID-nya adalah FCV nilai. Lalu agar BTN UTS ini dapat diklik menggunakan set on click listener, yaitu support fragment manager, kemudian bikin transaction, lalu mereplace dari halaman nilai dari fragmen nilai yang kosong tadi. Nah, maka nanti akan tampilkan ke fragmen view halaman UTS. Itu juga yang BTN UAS juga dapat diklik itu menggunakan set on click listener yang support fragment manager, bikin transaction, replace, mengganti, container view FCV nilai jika ditekan maka nanti ke fragmen container view halaman UAS. Lalu untuk yang UAS ini untuk menampilkan halaman ini yaitu mengisi layout button seperti ini. Inflator lewat inflator container view group untuk bundle view nanti namanya return inflator resource-nya dari layout UAS dan jika UTS maka resource-nya di sini dari UTS. Itu untuk tampilan UTS dan UAS. Untuk selanjutnya ada kehadiran. Ini ada kehadiran. Saya tutup dulu, tutup, tutup, sudah, lalu pindah ke layout kehadiran atau presensi. Nah, presensi, presensi di sini, presensi. Nah, untuk layout presensi sendiri di sini nanti ada tampilan kotak kita nanti ganti dengan kamera, kemudian ada tulisan arahkan kamera untuk presensi, kemudian di sini ada di text border untuk menuliskan presensi semuanya. Dengan pertama di sini sebetulnya linear layout untuk membentuk semuanya. Dengan naiknya adalah match parent, gitu juga match parent dengan orientasinya karena urutan dari kontennya adalah atas ke bawah, ditemukan orientasi vertikal. Lalu paddingnya atau lebar konten yang di sini saya buat 55 dp atau 55 dp. Lalu untuk yang pertama, nah di sini menggunakan linear layout lagi. Dengan widthnya match parent, height-nya saya buat 300 dp dengan background warna hitam ya, warna agak kehitaman atau hitam. Kemudian margin bottom agak tidak terlalu mepet ke bagian bawah tulisan ini menggunakan 20 dp. Lalu untuk konten yang kedua yaitu ada tulisan arahkan kamera biar untuk presensi. Di sini menggunakan text view, menggunakan Android text untuk presensi. Ini saya buat bar ke tengah itu menggunakan gravity center. Teks colornya saya buat hitam dan teks size-nya saya beri 13 dp, ukuran tulisannya seperti yang 12 dp. Lalu untuk bagian yang bawah sini ada bagian edit text menggunakan bagian yang sama itu backgroundnya adalah diambil dari drawable slash edit text border dengan menggunakan Android hint yaitu tulisan kode presensi dengan margin topnya 40 dp dan padding atau lebar kanan ke kiri yang besar 10 dp. Untuk programmingnya sendiri, nah di sini hanya untuk menampilkan konten. Nah, dari resource-nya adalah layout presensi. Nah, resource dari sini tadi maka akan tampil seperti yang sudah di-run di aplikasinya. Untuk bagian yang selanjutnya adalah bagian logout. Nah,
Oke, berhasil. Harusnya untuk logout berhasil. Dashboard, dashboard. Nah, yang terakhir untuk bagian logout, nah ini karena ditekan ya, nah pindah, hanya pindah halaman yaitu ke halaman login lagi, maka di bagian programming dashboard, nah programming dashboard seperti ini, nah di bagian terakhir tadi, nah udah jelasin, saya sedikit lupa. Nah, sini untuk di bagian out, nah bagian logout ini nanti, bagian logout jika ditekan ya, CV logout ini tadi saat tulis tenar, maka pindahlah dari halaman dashboard bukan pindah ke halaman login seperti ini. Saya halaman dashboard, lalu tekan halaman logout, maka nanti dia akan pindah ke halaman login. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Mohon maaf jika masih ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.